dalam sikap pasrah, di mana semua hal dalam hidup kita ini pada akhirnya adalah diserahkan, dipasrahkan, di mana kita sering sekali menutup-nutup perasaan, menganggap perasaan itu nggak ada, dan ya kita banyak sekali tidak jujur kepada sesuatu yang dirasakan saat ini. Dan untuk teman-teman yang baru, Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Jadi ini base dari David Hawkins. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tidak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat dari iceberg model gitu ya, sadar kita itu cuma tahu sekitar 1%, bawah sadar 9%, bahkan tidak sadar itu 90%. Jadi artinya banyak hal yang kita tidak kenali dalam diri kita tidak tahu dalam diri kita. Maka teman-teman, semoga kita sudah tidak terlalu sibuk sama faktor eksternal kita, nggak terlalu sibuk ngomongin orang, ngejelekin orang, komen ke sana, karena terlalu banyak waktu kita habiskan untuk tidak mengenal diri yang membuat kita akhirnya tidak bisa memasrahkan dan tidak bisa mengalir dalam kehidupan. Nah, saya rasa di kehidupan, apalagi di era modern ini yang semuanya serba cepat, ya balik lagi ya, bagaimana kita memiliki eling, waspodo gitu. Kita punya filter ya hanya di dalam diri kita. Artinya kalau kita bicara dalam konteks emosi, kemana-mana kita pergi sama perasaan dan emosi kita kok. Jadi kalau tulisan baju saya letting in, teman-teman, kalau sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak baru masuk ke dalam diri kita nggak akan pernah berubah gitu. Dan sesuatu yang masuk memang kebanyakan akan menyisakan luka. Jadi ada satu statement, let it hurt, biarkan itu terluka. Saat kalian sekarang sedang merasakan gak nyaman, gak enak, dan merasa pengen keluar dari luka, sayangnya gak ada cara lain hanya untuk menerima dulu lukanya. Dan akhirnya nanti kita akan hidup bersama-sama luka, dan akhirnya kita akan sangat memaafkan. Dan memaafkan itu bukan masalah melupakan, tapi mengingat kembali tanpa emosi. Jadi memang kekuatan memaafkan ini akan hadir saat kita mulai mengerti mekanismenya seperti apa. Makanya teman-teman, yuk kita belajar gitu ya, dalam artian selain skill pelajaran gitu ya, skill apapun, saya rasa salah satu skill yang perlu untuk kita latih sehari-hari adalah bagaimana menerima, letting go, dan bagaimana memaafkan. Jadi kalau yang saat ini masih banyak ngegerundel-gerundel belum dimaafin, mending maafin aja sih gitu. Karena at the end of the day, pada akhirnya nggak ada cara lain kecuali hanya memaafkan. Jadi poinnya, mau sekarang atau nanti ujungnya dimaafin, terserah sih. Lebih baik, lebih cepat, lebih diterima, lebih kita akan mengalir dengan kehidupan. Karena saat kita menolak, ya saat kita selalu ingin menang dalam ekspektasi, saat kita mau-maunya atau keinginannya pengen selalu ada, itulah yang disebut dengan masalah. Dan nanti kita ngerti bahwa setiap masalah yang hadir karena kita lagi nggak hadir utuh di sini saat ini. Kita punya tipuan-tipuan waktu yang disebut psychological time, seperti masa depan dan masa lalu, itu sesuatu yang nggak ada sebetulnya. Dan saat kita ke masa lalu, kita akan depresi pasti. Dan saat kita di masa depan, pasti kita akan mengalami yang namanya anxiety gitu. Nah, teman-teman, letting go adalah bagaimana kita belajar untuk membiarkan luka itu ada. Jangan pura-pura di nggak ada-nggak-adain. Dan luka nggak akan pernah hilang sih, tapi kita akan hidup berdampingan di mana luka tidak lagi mengganggu, tapi luka adalah teman bertumbuh yang membawa kita ke level ini. Akhirnya yang saya sering ulang-ulang dan nggak pernah bosan untuk mengatakan hal ini, pada akhirnya teman-teman, kita semua akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci. Siapapun yang paling kita benci hari ini, kita akan berterima kasih. Kenapa? Tanpa mereka, tanpa hadir mereka untuk menyadari luka kita nggak mungkin ada di kelas kesadaran. Karena luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Jadi let's enjoy, mari kita regulasi lukanya, mari kita telaah apa yang gak enaknya, karena semakin kita mengerti dan semakin kita memahami, kita akan bisa menerimanya dengan lebih baik lagi. Oke,
Oh oke, ini ada yang kurang jelas bentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Cek. Apakah oke sekarang? Cek one cek. TikTok oke? Di YT teman-teman YT oke nggak? Aman? Aman ya? Sip. Oke. So, mungkin itu prolog saya di episode 42 ini teman-teman. Jadi kita sekarang berkumpul, mau nggak mau, suka nggak suka, kita lagi barengan sama perasaan kita masing-masing, bener nggak? Ntar ini masih ada yang bilang nggak oke, kenapa ya? Ntar ya, bentar ya. Guys yang di YouTube apakah oke? Are we clear? Sudah oke? Bisa join ya, mantap, mantap ya. Oke, sip, thank you. Oke ya teman-teman ya, saya ulang-ulang bahwa kemanapun kita pergi kita nggak akan pernah bisa pisah sama perasaan kita gitu. So, no wrong feeling, ingat tidak ada perasaan yang salah, yang ada wrong action. Artinya feeling itu selalu menjadi sinyal. Nah jadi semoga kita bisa lebih jujur sama perasaan kita, bisa lebih menyadari dan mengenali, dan saat kita mulai menyadari dan mengenali, ya kita akan beneran nggak bisa bohong sama siapa-siapa gitu. Ya. Oke, saya akan memulai untuk mengawali dan untuk pemanasan dulu. Kita tahu bahwa emosi itu punya skala gitu teman-teman. Jadi kalau pinjam dari skala Hawkins ini, kita ini makhluk energi ya teman-teman, jangan lupa. Kemana atensimu pergi, energi mengalir ke situ. Ya, kemana perhatianmu pergi, energi mengalir ke situ. Jadi apapun yang kita fokus, itu kita lagi ngasih perhatian dan perhatian itu lagi mengkonsumsi energi gitu. Sebagai contoh, saya selalu mengulang-ulang teman-teman, marilah melihat energi itu seperti melihat uang, sesuatu hal yang finite atau terbatas. Energi kita itu terbatas, jangan lupa. Katakanlah kalau kita satu hari tidur malam, itu adalah recharge energi, bangun tidur katakanlah baterainya 100%. Ya, baterainya 100%. Artinya kalau baterainya 100%, yuk kita mulai menyadari dan mulai berhati-hati terhadap atensi dan fokus. Kenapa? Karena setiap fokus nggak ada yang gratis. Makanya kalau dalam bahasa Inggris kenapa disebut pay attention? Pay itu bayar. Ya, jadi teman-teman jangan menganggap ketika kita fokus tuh gratis, enggak sama sekali. Karena kenapa? Saat kita fokus kepada sesuatu kita lagi bayar dengan energi. Energi kita berkurang ke situ. Jadi disitulah kebijaksanaan kita. Segala sesuatu yang nggak perlu perhatian terlalu detail, nggak usah. Nggak semua berita harus kita tahu, nggak semua hal harus kita komen, nggak semua segala sesuatu harus kita dengerin masuk ke dalam. Kita akan tahu dan kita akan menyadari bahwa saya cukup nih ngasih menginvestasikan energiku di sini dalam berapa persen. Contoh, saya kasih contoh. Misal ya, saya kasih analogi. Kalau kita mulai sadar bahwa kita punya energi yang terbatas, jadi setiap mau ngeluarin energi, dipikir dulu nih. Misal, begitu ngelihat nyebelin, dipikirin, aku kalau mau marah, aku invest energi ke dia nih. Invest energi aku ini menguntungkan atau tidak? Once nggak menguntungkan, ya nggak usah marah lah. Udah maafin aja gitu. Ngapain? Buang-buang energi ke tempat yang tidak menguntungkan, investasinya bodong, tidak memberikan return atau pengembalian yang baik, buat apa gitu. Jelas ya, dan yang bisa mengontrol kemana energi pergi itu bukan orang lain. Makanya jadilah sadar, jangan tertrigger yang disebut dengan yang namanya reaktif gitu teman-teman. Anyway 98% manusia memang reaktif sih. Artinya 98% reaktif itu, terima kasih. Artinya 98% reaktif itu adalah setiap ngelihat atau melakukan sesuatu, dia buang energi dulu baru sadar. Dia buang energi dulu baru sadar gitu. Ya. Nah jadi sekarang mau apa-apa, termasuk loh scroll TikTok, baca berita, nonton YouTube, semua itu bayar pakai energi gitu. Dapat ya? Makanya kalau kita mulai menyadari, saya rasa saya mau ngebuang energi ini ke tempat yang menguntungkan dengan apa? Baca buku misalnya.
nonton-nonton hal-hal yang menguntungkan secara belajar gitu misalnya. Karena teman-teman di sini selain kalian bayar pulsa, kalian juga menginvestasikan energi loh di sini. Sekarang pertanyaannya kalau nonton sesuatu di dalamnya debat, marah-marah, kebencian, ngeluarin energi di situ, kita berapa persen keluar energi di level yang dalam tanda petik nggak menguntungkan buat kita gitu. Jelas ya? Maka sayangilah dirimu dengan menyayangi energimu. Jangan membuat energimu keluar dengan sia-sia tanpa hasil kebalikan atau dalam artian yang membuat menguntungkan buat kita gitu. Sampai sini oke, teman-teman? Clear ya? Jadi yang bisa ngatur energi itu diri kita. Ingat rumusnya. Kemana attention awareness goes, energi flows. Artinya kemana fokus kita pergi, energi lagi terinvest ke situ. Dan hal-hal yang membuat energi bocor cepat, itu namanya menilai. Judgment. Jadi kalau orang banyak judgment, rasain deh. Duduk terus nggak ngapa-ngapain, tapi capek banget rasa badannya. Kenapa? Ngelihat hujan, ya hujan. Komplain. Ngelihat ini salah dikit, ya salah dikit. Orang yang banyak komplain tanpa sadar dia ngeluarin energinya banyak banget secara nggak sadar gitu. Sip ya, paham ya? Kalau olahraga kan jelas dong. Saya menginvestasikan energi saya untuk olahraga, energinya habis tapi saya punya manfaat olahraga, tubuh saya jadi seger gitu misalnya. Kan beda ceritanya. Ya, sekali lagi teman-teman, 98% kita ngehambur-hamburin energi nggak sadar. Ayo dong, yuk kita belajar taking back our consciousness gitu ya. Kita mengambil sebuah potensi diri kita untuk sadar bahwa kayak begitu ngelihat 2% aja marah, dah 3% aja marah, udah abis gitu udah jangan lama-lama gitu. Ya, karena yang mengalokasikan energi kita adalah diri kita sendiri gitu. Jelas ya teman-teman ya? Dan ya boleh juga sih kalau kita mengalokasikan sedekah energi tiap hari 10% untuk ngedengerin orang yang gak penting, untuk apa, boleh-boleh aja sih gitu ya kira-kira ya. Jadi saya di rest area setiap pagi itu sedekah energi sekitar 10-20% ngedengerin ocehan orang-orang, ya udah aja gak apa-apa gitu. Itu sedekah energi saya dalam tiap pagi gitu kira-kira ya. Makanya hati-hati, ada 3 tipikal manusia teman-teman. Ya, ada 3 tipikal manusia. Yang pertama, yang meningkatkan energi kita. Yang kedua, yang biasa aja. Yang ketiga, yang nyedot energi kita, ini yang disebut vampir energi. Coba rasain deh, pernah gak ketemu orang, baru ngobrol 3-5 menit kita jadi ikut semangat, ikut boosting. Karena kenapa? Energi orang ini oke banget, namanya uplifting energi. Kalau yang biasa aja ya mau ngobrol sebelum ngobrol biasa aja. Tapi pernah gak ketemu temen yang bawaannya dia ngeluh mulu, ngobrol 5 menit, kitanya yang capek banget gitu. Alah gitu. Nanti besok-besok baru ngelihat mukanya, ya gitu. Nggak enak gitu. Nah itu namanya vampir energi gitu. Nah jangan-jangan yang jadi vampir energi ya kalian sih ya. Gitu ya. Jadi pilih-pilih lah sama siapa kita ngobrol, sama siapa kita berinteraksi, sama siapa kita melakukan dalam tanda petik pertukaran energi. Ya kira-kira orang ini agak-agak vampir energi seperlunya aja, udah. Ya. Dan kira-kira orang ini akan jadi vampir energi, nggak usah kalau ketemu, apa kabar, nggak usah, dia akan cerita seluruh hidupnya buat kita gitu ya. Dari lahir sampai detik itu diceritain, wah capek gitu nanti. Jadi itulah kita perlu self boundaries namanya. Ya kita perlu tameng terhadap vampir-vampir energi yang kira-kira nggak asik, udah secukupnya aja gitu. Nah jadi kalian kalau kira-kira orang ada yang secukupnya sama kalian ya jangan-jangan kalian emang vampir energi sih gitu. Udah ya, cukup ya teman-teman ya. Tolong itu disadari. Ingat, kemana atensimu pergi, di situ energi keluar. Di situ energi invest. Ya, dapat ya. Sip ya. Dan saya serius, saya belajar jujur untuk mau ngomong sama orang seperlunya tuh lama banget gitu. Dulu mau gimana pun A sampai Z didengerin aja. Lama-lama capek juga gitu. Nah, lama-lama saya nggak punya self love, lama-lama saya jadi orang baik, lama-lama saya jadi people pleaser gitu. Saat jadi people pleaser ya udah terjebak. Nah, kekuatan untuk kita menolak itu perlu dilatih teman-teman ya. Anyway. Nah, dari energi tadi muncullah 2 vibrasi.
Ya, ada vibrasi force, ada vibrasi power. Jadi kalau dalam perspektif Hawkins, ada vibrasi yang menguatkan dan ada vibrasi yang melemahkan. Oke? Nah, vibrasi yang melemahkan itu disebut force, vibrasi yang menguatkan itu disebut power gitu, teman-teman. Nah, nanti ada 17 frekuensi di antara semua skala emosi gitu. Jelas ya? Nah, saya ulang dikit karena hari ini kita udah ada di level 175 yang disebut pride. Contoh, Hawkins ngasih ukuran itu dari level 20 sampai 1000 gitu teman-teman. Dari 20 sampai 1000. Teman-teman coba cek and recheck, dari semua apa yang saya ceritain, teman-teman kira-kira sering di level yang mana? Ya, coba sekarang rada-rada agak-agak peka untuk menyadari saya ada di level mana. Oke? Level yang terendah dalam skala Hawkins dengan kadar 20 itu disebut rasa malu atau shame. Rasa malu atau shame itu artinya merasa diri sangat hina dan memalukan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi level ini merusak kesehatan dan mengarah pada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Pernah nggak kita ngerasa bahwa apa sih gua? Kayaknya nggak ada artinya deh. Kayaknya nggak ada nilainya deh. Jadi sama dirinya aja nggak dihargai gitu teman-teman. Jangan heran kalau orang tidak menghargai kita yang jangan-jangan aku tidak menghargai diriku sendiri. Dan saya selalu ulang-ulang ya teman-teman, siapapun hanya akan memberikan apa yang dia punya. Contoh, kalau saya cuma punya bolpen, saya hanya bisa kasih bolpen. Kalau saya cuma punya kartu si 3 hati, saya akan hanya bisa memberikan 3 hati. Dan kalau saya cuma punya benci, saya hanya akan bisa memberikan benci. Kalau saya cuma punya julid, saya hanya akan memberikan julid. Jadi jangan lupa, kita melihat orang yang menyebalkan, membenci, ya jangan-jangan dia cuma punya kebencian itu yang dia bisa kasih ke kita. Jangan-jangan dia cuma punya rasa marah itu yang bisa dia kasih ke kita gitu. Dan itu semua datang dari dalam anyway. Ya, jadi teman-teman please jangan lama-lama di level shame, rasa malu, sangat hina. No. Kamu memang tidak sempurna, tapi kamu berharga. Ingat itu baik-baik. Ya. Mau gak ada orang yang memuji, gak ada orang yang membuat kita gimana, ayo dong. Siapa yang akan menilai baik diri kita kecuali diri kita sendiri, dalam konteks dimana saya selalu ulang-ulang bahwa gak ada orang yang akan menyayangi kita sebaik kita menyayangi diri kita sendiri gitu. Oke teman-teman. Sip ya, mudah-mudahan malam ini gak ada yang di level 20 yang dengerin saya ngomong nih. Ya, clear ya. Karena ini ribuan orang yang lagi hadir kayaknya lagi mau menyumbangkan uplifting energi semuanya. Saya rasa semua yang hadir malam hari ini di sini semuanya pengen naik ke level-level yang lebih baik. Setuju gak teman-teman? Sip ya, meskipun kita tidak bertatap muka, meskipun tempat kita berjauhan, ingat everything connected saat kita ngumpul dengan frekuensi yang uplifting, teman-teman rasain deh. Ada di ruangan ini saat kita beneran mau uplifting, pasti dalam tanda petik membuat lebih tenang, bener gak? Ada yang merasakan hal yang sama gak? Feel enjoy, ngerasa rindu di sini, ngerasa betah di sini, ngerasa nyaman di sini. Ini bukan urusan apa yang di depan kalian, bukan. Tapi apa yang ada di dalam diri kita dan kita menyatu dalam frekuensi yang sama dalam jumlah yang banyak loh ini. Ini kalau di GBK dikumpulin lumayan loh gitu. Kolektif, that's it. Ya jelas ya teman-teman ya. Oke, kita semangat dulu ya. Semangat, coba tulis dulu kata semangat gitu, coba boleh typing gak? Itu kalau gini-gini gak kelihatan mukanya, kalau offline tuh mukanya kelihatan gitu. Semangat ya, teman-teman semangat ya semua ya. Oke, nice. Ayo semangat. Ya, at least nih sekarang yang lagi bermasalah, yang lagi gimana, udah ditutup dulu kamar-kamarnya, masuk dulu ke kamar letting go. Yuk, kita istirahat sejenak dari kepahitan, kesedihan, ketakutan, kebencian. Udah, tutup dulu kamar-kamarnya, udah. Yuk kita ke kamar letting go dulu bentar.
Ayo kita bahagia dulu bentar aja nggak apa-apa. Ya, oke? Dan kita menyadari bahwa udah detik ini saya lagi nggak mau main ke kamar-kamar yang energinya rendah gitu. Oke guys? Sip ya? Nah gitu dong. Naik satu level namanya guilt yang disebut bersalah itu levelnya 30. Pada medan energi ini seseorang ingin menghukum dan dihukum. Ini mengarah pada penolakan diri dan rasa penuh penyesalan, feeling bad dan penghancuran diri. Itu semua salahku. Rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan suicide, memproyeksikan kebencian terhadap diri sendiri kepada orang lain sebagai orang jahat adalah hal yang umum terjadi. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Jadi kalau kita selalu terjebak dalam ini salahku sih, ini memang aku yang salah, diulang-ulang, salah lagi, hati-hati gitu ya teman-teman. Kita memang pernah salah tapi jangan stuck di level merasa bersalah gitu. Ingat, letting in semua yang datang ke dalam diri kita hanyalah jalan untuk kita maju untuk membaik. Dan jangan pernah merasa bahwa aku yang paling menderita dalam hidup ini. Kalau kalian sekarang lagi merasa gak enak, gak nyaman, punya masalah, tenang, temennya banyak ya. Cuman kenapa kita ngelihat orang ini biasa-biasa aja, dia masalahnya gede tapi gak pernah cerita-cerita masalahnya. Dia gak pernah mengeluh sama semua orang, dia gak pernah merendahkan dirinya dan dia menerima. Jadi siapa yang kita lihat bukan gak ada masalah, cuman emang gak pernah ngeluh terhadap masalahnya gitu. Sementara jangan-jangan ini ada orang ngeluh mulu tiap hari dan ngerasa dirinya yang paling tersakiti dalam hidup ini gitu. Oke guys, jadi kalau sekarang kenapa mesti aku tenang, yang lain juga gitu ya. Naik satu level namanya apatis di level 50. Apatis means energi itu ditandai ketiadaan harapan. There is no hope. Nggak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan serta perasaan aku nggak bisa. Kenapa aku harus peduli? Dan orang apatis rata-rata kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Ini orang miskin ada di apatis aja udah. Ya, hati-hati ya. Apatis itu nggak peduli. Dimintai tolong malas. Ngelihat Allah bukan urusan gua gitu. Ingat hukum terima kasih. Saat kita menerima jangan lupa untuk kasih. Karena akan ada perputaran bahwa saat kita memberikan sama dengan saat aku menerima. Saat kita menolong siapapun sama dengan aku menolong diri sendiri. Kenapa? Berbuat baik buat diri sendiri, berbuat jahat buat diri sendiri. Jelas ya teman-teman ya. Please di level-level shame, guilt, apatis jangan lama-lama. Ya di situ boleh sih, tapi jangan lama-lama lah. Oke, naik satu level disebut duka atau grief di 75, naik satu level disebut ketakutan atau fear 100, itu ada di episode-episode sebelumnya. Ada hasrat desire 125, ada anger 150 dan pride 175. Jadi teman-teman daripada apatis mending bangga. Itu lebih baik. Ya, daripada apatis mending sombong, itu lebih baik. Kenapa? Karena sombong 175 energinya tinggi. Kalau apatis di bawah, guilt di bawah itu 30 gitu. Gitu ya. Makanya antara sombong dengan berani itu dua hal yang beda tipis banget. Nanti kita akan ngerti. Ya. Daripada apatis mending marah sih. Karena marah ada energi yang meletup-letup. Tapi kalau udah apatis atau shame itu levelnya di bawah 30, itu levelnya 20. Itu juga not good teman-teman. Oke? Jadi teman-teman mulai di check and recheck. Aku ada di kelas mana? Aku ada di level emosi mana, gak ada yang bisa nolong kita dan gak ada yang bisa ngecek kecuali kita menyadari itu gitu. Anyway, ya, oke. Nah kita masuk di level 175 yang disebut pride atau yang disebut kebanggaan. Saya awali dikit dulu. Dalam pandangan umum, kebanggaan sering dianggap sebagai hal yang baik. Wah, ibu bangga misalnya. Namun jika kita memperhatikannya dengan seksama, kita akan tahu bahwa sama seperti semua perasaan negatif lain yang telah kita bahas sejauh ini, kebanggaan tidaklah mengandung cinta. Jadi bangga itu ternyata gak mengandung cinta. Konsekuensinya, kebanggaan pada dasarnya destruktif. Kebanggaan bisa berupa penilaian berlebih, penolakan, sikap dogmatis, kearoganan, keangkuhan, berlebihan. Wah itu jadi ngerasa bangga aja. Jadi saat kita bangga,
ada sesuatu yang tipis memang, rada-rada ngejelekin orang gitu. Ih, aku bangga. Sama dengan, lu kan gak kayak gue gitu. Itu tipis teman-teman, jadi hati-hati gitu ya. Nah jadi kemarin kita udah bahas di 2 episode tentang kebanggaan. Jadi be careful, hati-hati dengan rasa bangga gitu. Ya, jadi nanti ini kayak alih-alih bersyukur padahal ngehina gitu. Kan saya sering kasih contoh ya, nah kamu tuh harusnya bersyukur. Kamu tuh bisa makan McD tiap hari. Lihat tetangga, makannya susah banget. Nah itu bukan bersyukur namanya, itu rada ngehina sih ya. Tetangganya berarti susah makan gitu. Ya, awas nih hati-hati nih ya, karena kadang-kadang nggak kerasa jadi sebuah habits yang diulang-ulang jadi kata-kata gitu. Ya, syukur itu nggak usah ngejelekin dan ngerendahin orang, nggak usah gitu. Itu namanya membandingkan gitu ya. Oke, subbab yang udah kita bahas kemarin tentang kesukacitaan dan rasa syukur, syukur ya, syukur tuh aduh udah deh. Itu sangat-sangat penting. Anyway, syukur itu artinya terbuka ya, jangan lupa. Syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan. Bukan hanya terima kasih, bukan, tetapi syukur adalah keterbukaan terhadap realitas gitu. Ya. Nah, kita mau masuk ke subbab yang namanya opini, teman-teman. Ya, ini subbab yang disebut dengan yang namanya opinion. Karena nggak ada hari yang terlewat, kita nggak pernah lepas dari yang namanya opini. Nggak bisa. Ya, kita nggak bisa lepas aja dari yang namanya opini. Anyway. Jika kita mencermati opini, kita akan tahu bahwa opini adalah barang murah. Semua orang di jalan memiliki ribuan opini tentang ribuan masalah dan opini mereka berubah dari momen ke momen dan rapuh terhadap setiap gaya, propaganda, dan tren. Kalau sekarang viral. Sekarang viral punya kekuatan karena viral dianggap kebenaran. Ya, padahal viral belum tentu kebenaran mutlak, belum tentu. Padahal benar itu tidak ditentukan seberapa banyak orang mengatakan benar. Ya teman-teman, filternya cuman akal kita, filternya cuman kesadaran kita. Apalagi masuk ke era digital, di era maya, di era ilusi. Ini udah belantara ilusi yang kita nggak tahu mana benar mana salah. Jadi filternya cuman ada di dalam diri kita gitu. Ya, jangan lupa, internet tidak membuatmu tambah luas karena internet dibatasi oleh algoritma. Dan algoritma hanya akan menyodorkan apa yang kamu suka, yang kamu nggak suka nggak disodorkan sehingga seakan-akan kita tahu banyak padahal kita hanya disodorkan sesuatu yang kita suka. Jadi terkotak. Makanya ada teori yang namanya echo chamber. Di dalam konteks yang namanya digital, echo chamber adalah ruang gema di mana menggemakan algoritma yang kembali kepada diri kita gitu. Jadi hati-hati nih ya sama algoritma digital gitu intinya. Oke, nanti kita bahas itu lebih detail ya. Opini yang masuk hari ini adalah opini yang keluar esok hari. Jadi begitu viral nanti juga lewat, viral nanti juga lewat, viral nanti juga lewat gitu. Meskipun dalam konteks ini ada jejak digital udah pasti ada gitu. Dan anyway, kenapa kita perlu sekali yang namanya komunikasi dengan mendalam? Karena saat kita mendapatkan informasi, itu segala sesuatunya dalam konteks bahwa kita nggak tahu yang asli seperti apa. Contoh, 99,9% kita tahu dunia luar dari media sosial yang kita nggak pernah ngelihat langsung. Dan kita tahu bahwa dunia digital ini ujung-ujungnya bagaimana dalam tanda petik kontrol sistem by the way. Jadi teman-teman, jangan percaya-percaya amat sama ini, termasuk jangan percaya-percaya amat sama omongan saya. Karena sayanya mah nggak penting. Ya, itu saya ulang-ulang tuh. Opini pada pagi hari akan kadaluarsa pada sore hari. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah aku ingin memampang kerapuhanku dengan mengidentifikasikan diriku dengan semua pikiran yang lewat dan menyebut pikiran-pikiran itu sebagai milikku. Nah, saya belokin dulu. Oh ya anyway teman-teman jangan lupa Letting Go ini adalah racikan saya. Jadi memang saya ini meracik dari beberapa perspektif gitu. Artinya nanti teman-teman silakan kunyah, icip-icip dan lakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan teman-teman gak harus ngerti semuanya. Ya gak harus ngerti semuanya.
Tapi bagian mana yang menumbuhkan, fokuslah di situ. Jadi jangan khawatir, aduh aku nggak ngerti yang ini. Udah, fokuslah kepada yang kalian mengerti, nggak usah terlalu sibuk dengan apa yang tidak dimengerti. Ya, makanya nggak usah saling nanya, ngerti nggak, nggak usah. Yang lain ngerti, kamunya enggak, nanti kamu bete gitu. Kalau kamu nggak ngerti bukan berarti tell me, bukan berarti IQ-nya nggak bagus, tapi memang belum terbiasa aja ya. Jadi tenang ya, nggak harus semuanya ngerti ya. Nah, itu dulu tuh. Oke, teman-teman saya mau pinjam dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya, saya pengen ngebawa dulu local wisdom, filsuf Jawa yang namanya Ki Ageng Suryo Mentaram, di mana dia menulis satu statement yang sangat keren disebut Kawruh Begjo namanya. Ki Ageng Suryo Mentaram itu mengidentifikasikan jiwa kita dengan beberapa level. Oke, dengan beberapa level. Yang pertama, Ki Ageng Suryo Mentaram mengatakan bahwa jiwamu itu adalah tukang merekam. Jadi kita ini perekam ulung, ngerekam semua yang terjadi. Itu sifat dari jiwa kita. Jadi kita ini adalah kumpulan memori anyway teman-teman. Kumpulan memori. Jelas ya? Kita ini adalah kumpulan memori. Nah, rekaman-rekaman itu dalam bahasa aslinya Suryo Mentaram disebut kromodongso. Kromodongso itu adalah rekaman. Jadi, teman-teman, sadarilah bahwa ketika kita ngelihat apapun, kita nggak ngelihat seapa adanya, tapi dari rekaman itu kita melihat segala sesuatu sehingga segala sesuatunya subjektif. Oke? Udah tukang rekam, tukang ngarang lagi. Dah. Nih kumpul nih berapa ribu, ini tukang ngarang semua nih. Dah. Ini komen-komen kan karangan-karangan kalian semua gitu. Dikarang aja udah. Ngelihat gini, kayaknya ini. Udah kita tuh banyak kayaknya. Kayaknya gitu. Sip ya. Jadi udah kita ini kumpulan kromodongso, tukang ngarang lagi. Gitu. Makanya Suryo Mentaram, kamu jangan berhenti hanya di tukang ngarang nih. Gitu. Tapi masuklah untuk menuju kepada self inquiry. Jadi teman-teman jangan lupa, pikiran itu cuman tamu bukan permanen residen. Dia cuman easy come, easy go. Pikiranmu bukan dirimu, titik. Kamu bukan perasaanmu dan kamu juga bukan emosimu. Bukan. Sip ya, jadi yang namanya manas, aduh masih ingat manas gak ya? Pikiran, perasaan, dan emosi, ini semuanya adalah easy come, easy go. Itu semua adalah tamu, itu semua adalah yang hadir dan datang, itu bukan permanen residen gitu. Jelas ya teman-teman ya? Jadi kalau kita mulai menyadari, ingat, pikiranmu bukan dirimu. Jadi setiap pikiran yang lewat gak usah diiyahin, gak usah. Jadi begitu set, oh karangan, kan gue tukang ngarang gitu. Ingat itu. Makanya kalau kita ngikutin karangan kita capek pasti. Lelah aja udah. Dan kita muter-muter tuh di wilayah ilusi gitu anyway. Ya, jadi balik ke Suryo Mentaram tadi, ingat kita tukang rekam dan kita tukang ngarang. Wah, jadi semua yang ada di sini dikarang-karang gitu. Tahu ada kuda, kepalanya manusia, ininya badannya ada sayap. Oh, udah pokoknya semua hasil yang ada sekarang di sini awalnya ngarang, teman-teman. Namanya menggagas gitu. Ya. Nah, kalau inventor, karangannya jadi sesuatu. Ini kan semua yang kita lihat di sebelah kanan, kiri, depan, ini semuanya hasil karangan gitu teman-teman. Semuanya imajinasi dulu. Ini semuanya ada di pikiran orang dulu loh. Cuman ada orang yang pikirannya menginventorkan atau menyewujudkan jadi handphone, jadi ini. Nah, kalian udah ngarang, gak ngehasilin apa-apa, bete lagi sama karangannya sendiri. Gitu. Jadi ya udahlah ya. Dah, tolong itu disadari gitu. Dah, jadi ingat begitu ada hal-hal yang, aduh udah deh ngarang, udah.
Karena karangan dan kenyataan dua hal yang berbeda gitu. Ya, oke ya teman-teman ya. Setiap orang memiliki opini tentang segala hal. Jadi kalau saya selalu bilang ada orang, ingat ya, kalau aku punya bolpen, aku hanya bisa memberikan bolpen. Berarti segala sesuatu yang diberikan orang lain datang dari dalam dirinya. Jadi kalau kalian ketemu teman tiba-tiba, ih kok kamu teman ya sekarang? Itu gagasannya dia, nggak usah baper, selesai. Itu mah karangannya dia. Itu. Kamu kok sekarang jelekan ya gitu. Terakhir ngelihat di Facebook 30 tahun lalu, ya iya wajar lah gitu. Sekarang makin pewat gitu misalnya ya. Ingat semua yang keluar dari siapapun itu karangannya dia. Jadi kayak kalau lagi live gini ya ada komen-komen wah si Abu gini gak itu mah karangannya dia ya udah aja sih gitu. Ya nggak usah diambil pusing. Artinya apa? Komenmu menentukan isi jiwamu gitu. Ucapanmu menentukan isi jiwamu. Maka kalau komennya adalah komen buruk berarti di sini dia banyak sakit. Kalau kata-katanya banyak menyakitkan berarti dia defisit cinta gitu. Dapat ya teman-teman ya. Ingat rumus emang aja udah. Dah beres. Ih kamu jelek kan? Emang beres. Dianya happy kita nggak tersinggung. Emang kalau jelekan kenapa ya? Nah orang-orang yang terlalu cari validasi diomongin orang dikit langsung zzz. Nah itu harus dicek kadar konteks kekuatan jiwanya guys. Ya ingat ya setiap orang punya opininya. Nah, ya meskipun agak perih ya nggak apa-apa sih ya. Ketika kita melihat kualitas opini yang sebenarnya, kita akan berhenti memberikan nilai yang begitu tinggi padanya. Jika kita melihat kembali kehidupan kita, kita akan tahu bahwa setiap kesalahan pernah kita lakukan didasarkan pada sebuah opini. Tuh teman-teman gimana ya? Kita tuh kadang ngejudge yang ngerasa kita lebih suci dari yang dijudge gitu. Dasar nih koruptor gitu. Gini gitu. Ya sorry ya. Kita ngerasa nggak korupsi karena memang jangan-jangan belum ada kesempatannya. Kalau ada kesempatannya bisa jauh lebih beringas guys. Gitu. Nah jadi don't look up, don't look down gitu teman-teman. Sama siapapun. Jangan terlalu mengidolakan. Fix kalau kalian mengidolakan sesuatu berlebihan, kecewa aja ujungnya. Kenapa? Kalian mengidolakan seseorang, ada satu yang gak suka dari idola tinggi, langsung benci mati-matian pasti. Dan gak usah juga benci ngehina, udah di tengah-tengah aja gitu. Jelas ya? Makanya kan tahu idol ngerti ya bahasa idol tuh kan berhala guys, hati-hati loh. Mengidolakan itu mengidolkan. Pernah dengar nggak parasocial disorder, guys? Pernah dengar parasocial disorder? Pernah dengar? Nih, parasocial disorder, contoh nih ya, ini hati-hati nih. Parasocial disorder adalah ketika kita mengidolakan sesuatu atau siapapun, dan siapa yang kita idolakan dijelekin sama orang, kita inget ngambek gitu. Contoh nih, dulu saya majang foto gitaris terkeren yang saya suka namanya Joe Satriani gitu. Wah saya mengidolakan banget. Begitu ngobrol sama temen, ada orang yang ngejelekin Joe Satriani. Saya jadi ikut ngambek gitu. Saudaranya bukan, dibayar juga enggak, bener gak? Tapi kenapa jadi gue ikut ngambek ya gitu. Ternyata begitu mengidolakan, terjadi yang namanya kemelekatan, menjelekan sesuatu yang kita idolakan, aku jadi ikut sakit hati. Nah itu yang disebut parasocial disorder, hati-hati aja udah. Ya, ini termasuk siapapun guys. Ya udahlah biasa aja gitu. Ya, karena yang kalian banggakan dan idolakan ya udahlah. Pokoknya suatu saat nanti
pasti akan ada kecewanya gitu intinya. Ya, dapat ya teman-teman ya? Paham ya? Jadi don't look up, don't look down gitu. Sip ya? Dah. Apalagi mengidolakan sesuatu yang kita nggak ketemu gitu. Ya, itu juga coba dicek lah gitu ya. Sekali lagi, don't look up, don't look down. Hati-hati gitu. Kita menjadi jauh lebih tidak rapuh jika menempatkan pikiran, ide, dan keyakinan kita yang semuanya merupakan opini ke dalam konteks yang berbeda. Kita bisa melihat opini sebagai ide yang kita sukai atau tidak kita sukai. Beberapa pikiran memberi kita kesenangan dan kita menyukainya. Hanya karena kita menyukainya hari ini bukan berarti kita harus berperang untuk membelanya. Nah, itu yang tadi saya cerita. Jadi nggak usah mati-matian lah gitu. Makanya di titik tengah tuh, aduh, udah deh. Itu di titik tengah tuh beneran perlu dijaga gitu guys. Kita menyukai sebuah konsep selama konsep itu berguna dan kita mendapatkan kesenangan darinya. Tentu saja kita bisa membuangnya dengan mudah ketika konsep itu tidak lagi menjadi sumber kesenangan. Ketika kita melihat opini kita akan tahu bahwa emosi kita lah yang memberikan nilai kepadanya. Ingat, segala bentuk yang di luar adalah netral, emosi kita yang ngasih nilai ke situ gitu. Jelas ya, emosi kita yang memberikan penilaian, emosi kita yang memberikan power gitu. Teman-teman, jujur ya, detik ini ada yang lagi ngerasa marah gak? Sok, tulis dulu, iya atau enggak. Detik ini. Ada yang lagi marah, benci, dengki, iri gitu. Detik ini ada gak? Ada? Kalau detik ini lagi ngerasa marah, kesel, berarti Anda kurang mindful dan gak fokus ke sini gitu. Berarti kalau sekarang lagi marah, lagi benci, lagi apa, berarti belum mindful tuh. Ya. Nah, kalau kalian detik ini lagi gak ngerasa marah, benci, dengki, apa dan lain-lain, bukan berarti itu gak ada, bukan. Tapi lagi tidak dikasih power, lagi gak dikasih energi. Paham ya? Jadi kebencian, kemarahan, kejahatan bukan gak ada dalam diri kita, cuman lagi gak dikasih energi gitu intinya. Karena kenapa? Atensi kita lagi gak ke situ. Ya itu lumayan ya, sejam setengah ini kita happy, hahi dan lain-lain, happy udah selesai, silahkan kembali ke masalahnya masing-masing. Langsung udah beres, tutup. Nanti balik lagi tuh. Atau dulu, balik lagi tuh. Tapi at least sejam ini lumayan latihan untuk apa coba? Istirahat gitu. Dapat ya teman-teman ya? Jadi sorry loh ya. Setiap orang punya sisi buasnya, sisi jahatnya, sisi gak baiknya semuanya punya. Cuman dikasih makan atau enggak gitu. Jadi kalau ada bahasa serigala putih, serigala hitam, antara kasih sayang dan benci, mana yang sering dikasih makan dia yang tumbuh gitu. Ya makanya please don't look up, don't look down. Siapapun yang kalian anggap itu terbaik, oke, ingat semua orang punya shadow, semua orang punya sisi gelapnya, semua orang punya unconsciousnya. Udah, don't look up, don't look down. Selesai. Jelas ya teman-teman ya, makanya gak usah para social disorder tadi, udah biasa aja. Biasa aja. Ya, nah. Alih-alih merasa bangga dengan pikiran itu, apa yang salah dengan hanya mencintai pikiran itu? Mengapa tidak hanya menyukai konsep tertentu karena keindahannya, karena kualitas inspirasinya, atau karena kemudahannya untuk dipraktekkan? Jika kita memandang pikiran kita seperti itu, kita tidak lagi perlu kebanggaan untuk merasa benar sendiri. Jika kita mempertahankan pandangan yang sama tentang suka dan tidak suka, kita tidak lagi rapuh terhadap argumentasi orang lain. Misalnya,
Jika kita menyukai musik komposer tertentu, kita tidak perlu lagi membelanya mati-matian. Kita mungkin berharap teman kita juga menyukainya, tetapi jika tidak, hal terburuk yang bisa kita rasakan adalah kekecewaan ringan karena tidak mampu berbagi sesuatu yang secara pribadi kita hargai dan nikmati. Teman-teman, sorry ya, yang kita ngerasa oke banget, belum tentu pasangan kita oke, belum tentu teman kita oke, belum tentu dia oke. Nggak usah sok-sokan memaksakan, ini keren banget, dah gitu. Kamu nonton deh, ini bagus banget, keren banget. Lah dianya nggak suka, coba gimana? Ya, jadi yang menurut kita oke, yang menurut kita bagus, belum tentu oke dan bagus menurut orang lain. Udah nggak usah rese sama keyakinan orang, nggak usah rese sama pemikiran orang, apalagi alih-alih pengen ngebuat dia berubah, ngasih video yang kita pengen nih kamu tonton. Padahal itu semua sindiran yang kita pengen kasih ke dia gitu misalnya. Ya, udah. Terus sok-sokan gitu begitu dengerin ceramah digedein gitu semua sekampung denger gitu. Padahal lagi nyindir satu orang doang gitu misalnya. Pura-pura denger padahal nih pakai tawa nih di ke orang iniin gitu supaya dia denger gitu. Udahlah, nggak bisa guys, nggak bisa. Udah. Karena semua orang ingat baik-baik, mereka hanya mau melakukan apa yang mereka mau, selesai. Baik menurut kita belum tentu pas buat dia. Jadi nggak usah, apalagi beda level, beda kesadaran, dan seterusnya. Nggak bisa aja udah. Jadi biarkanlah ini untukku, titik. Untukku, titik. Gitu. Apalagi depannya rese banget. Sekedar mengingatkan. Pret gitu ya. Salah deng, yang ini Nih. Nah gitu ya. Udahlah, udah nggak usah sekedar lah, udah. Kalau mau mengingatkan, rubah aja perilakunya, selesai. Dah. Ya, nggak usah disindir-sindir pakai fiti, disindir-sindir pakai puisi, pakai musik, pakai udahlah, udah. Tunjukin dengan perilaku kita yang berubah anyway. Ini keren sih Hawkins ngasih analoginya. Jadi kalau saya suka rock gitu. Terus jangan ngerasa bahwa dia juga harus suka rock, nggak bisa gitu. Mungkin dia suka pop atau klasik gitu anyway. Ya, dapat ya teman-teman ya. Sip ya. Dan gak usah terlalu lebay sama siapapun gitu. Mentang-mentang idol, wah lebay banget nih sama si orang ini gitu misalnya. Udahlah. Udah, orang juga sebel liatnya gitu, lebay banget sih gitu misalnya. Udah gitu. Itu please tuh, please. Don't look up, don't look down. That's it. Dah. Ya, nggak semua yang kamu suka harus orang lain suka. Udah, itu aja. Ya, semua orang punya preferensinya masing-masing. Ya, dapat ya teman-teman ya. Oke. Jika kita mencoba hal ini, kita akan tahu bahwa orang tak akan lagi menyerang kesukaan dan ketidaksukaan kita. Kalau kitanya nggak rese, orang nggak akan rese. Udah gitu aja. Golden rules adalah jangan lakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin lakukan kepadamu. Titik. Kira-kira kalau dia gini ke aku, suka nggak? Nggak, jangan gitu gitu. Ya. Terutama kelebayan terhadap idol. Dah sekali lagi nih teman-teman. Dah aja. Udahlah. Kalau mengidolkan diam-diam aja. Dah. Gitu. Ya. Jika kita mencoba hal ini, kita akan tahu bahwa orang tak akan lagi menyerang kesukaan dan ketidaksukaan kita. Alih-alih bersikap defensif, yang mereka dapatkan dari kita sekarang adalah apresiasi. Mereka mengerti bahwa kita mengapresiasi hal-hal tertentu dan itulah sebabnya kita memikirkan cara kita mengapresiasi mereka. Tetapi mereka tak akan lagi mengkritik atau menyerang kita. Yang terburuk yang kita dapatkan mungkin adalah guyonan atau sikap jenaka ketika kebanggaan sirna, serangan pun sirna. Jadi teman-teman, belajar mengapresiasi sesuatu yang nggak sama kita. Orang dengki ya. Temennya sukses, bukan happy loh. Lihat gua lebih oke lagi gitu. Ngelihat tetangganya lebih oke, lebih baru. Nanti akan aku tunjukkan gitu misalnya.
Ya elah, kambing dipelihara punya anak, ini dengki dipelihara jadi sakit lah, ngapain? Mending pelihara kambing ya. Yang dipelihara benci, sakit hati, dengki, iri, dipelihara tuh beranak enggak, ngerugiin iya gitu. Bener ya teman-teman ya? Sip ya, dapat ya, paham ya? Jadi semakin kita less rese sama orang, orang akan less rese sama kita. Udah gitu aja. Ya. Ini sangat berharga di bidang-bidang seperti politik dan agama. Wah, Hawkins ngomongin agama nih. Yang secara historis cenderung menimbulkan perdebatan. Udahlah. Ya. Ini agama didebatin mulu gitu. Jadi sekarang ada yang nanya, apa agama yang terbaik? Simpel jawabannya, agamamu. Selesai. Udah gak usah rese gitu. Kita akan tahu bahwa kita mencintai agama kita, apapun agamanya, tak ada yang akan menyerang kita. That's it. Karena kayaknya gak perlu ngasih tahu agama kita, tunjukkan agama kita dengan perilaku kita, cukup. Gak usah, Islam nih. Wah, rajin sholatnya ya. Tapi pelit, coba gimana? Tiap kerja bakti gotong royong RT nggak pernah datang, malas-malesan, nyuruh mulu gitu misalnya. Nggak pernah ikut sumbangan gitu. Tapi tiap-tiap ini religius gitu. Buat apa ya? Gitu. Namun jika kita penuh kebanggaan, hati-hati ya kebanggaan loh. Bangga nih. Gelarnya depannya HJ gitu misalnya. Hati-hati itu. Namun jika kita penuh kebanggaan, kita harus bersiap-siap menghadapi amarah yang akan muncul sebagai efek samping dari kebanggaan kita. Ya kan ada ya orang yang pulang haji dipanggil bukan Pak Haji, udah nggak mau ngeliat lagi gitu. Nah itu ya hati-hati sih. Ya, di undangan nggak ada haknya, balikin kenapa haknya nggak ada gitu lah. Gitu ya. Ketika kita benar-benar menghargai sesuatu, kita akan meninggikannya, menjauhkannya dari target perdebatan dan merendahkannya. Apa yang benar-benar kita hargai dan hormati terlindungi oleh penghormatan kita sendiri. Jika kita memberitahu seseorang bahwa kita melakukan sesuatu karena kita mendapatkan kesenangan darinya, tidak akan banyak yang bisa mereka katakan tentang itu, bukan? Dia nggak ngerasain kok. Ih, tahu nggak? Aku ikutan kelas meditasi di ini, enak kayaknya kamu harus nyoba deh. Kalau nggak, aduh kamu tuh salah banget. Ya elah. Please deh gitu. Ya ingat ya, yang oke buat kita, yang cocok buat kita, udah nggak usah disodor-sodorin gitu. Udah aja. Orang belum tentu cocok kok gitu. Belum tentu pas juga gitu. Jika kita menyimpulkan bahwa kita melakukannya karena kita merasa paling benar ketika melakukannya, kita akan langsung melihat reaksi geram karena mereka pun memiliki opini tentang apa yang benar. Ingat teman-teman, gak ada benar salah dan hidup, yang ada benar dan kebenaran yang lain. Selesai. Karena semua orang ngerasa benar kok gitu. Ini oke gak ya sampai sini? Komen-komennya tuh iya oke kayak ngerti gitu ya kalian ya. Oke, sip ya. Bagus ya. Sip. Ya jangan uka oke tapi nggak ditunjukin sama orang sekitarnya, jangan ya. Ini tiap hari letting go mulu ya tapi nggak ada perubahan akhlak gitu ya. Oke. Dapat ya guys? Ingat ya, bangga sama apapun hati-hati aja. Mau gelar, mau agama, mau kebanggaan religius gitu. Udah aja, be careful. Ingat, don't look up, don't look down. Udah itu, ingat baik-baik. Ya. Nilai-nilai kita adalah preferensi kita. Kita mempertahankannya karena kita mencintainya, menikmatinya, dan mendapatkan kesenangan darinya. Jika kita mempertahankannya dalam konteks seperti itu, kita akan tenang menikmatinya. Udah, nyaman buat aku aja. Nggak usah maksa-maksa ke dia. Ini kan suka ada rese ya. Ini ikut ke sini enak loh. Nanti dapat gini, nanti gitu. Kalau enggak kamu salah. Gitu, jadi rese sama keyakinan orang gitu misalnya.
Ya, nikmatilah untuk aku. Jika kita mempertahankannya dalam konteks seperti itu, kita akan tenang menikmatinya. Alasan kebanggaan membangkitkan serangan adalah karena inferensi menjadi lebih baik daripada yang merupakan bagian dari kebanggaan. Oh, mentang-mentang udah letting go, tetangga-tetangganya nggak letting go. Ngomong kemana-mana, menurut letting go. Nah, jadi ceramah kemana-mana ya. Tapi teman-teman hati-hati loh ya. Ini nih ya. Knowledge bisa jadi kebanggaan ngerasa bahwa gua tahu, pada nggak tahu. Nih, letting go banget gitu. Awas loh, itu juga hati-hati guys. Ya. Karena saat ada satu titik aja ketika aku lebih baik, nah udah. Kalau di perspektif Quran yang ngerasa lebih baik itu namanya iblis. Jadi kalau kalian lagi ngelihat set gua lebih baik, berarti kalian lagi jadi. Dan kelihatan dari komen-komennya sih ini pada sering sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa sih. Oke. Sekali lagi, alasan kebanggaan membangkitkan serangan adalah karena inferensi menjadi lebih baik daripada yang merupakan bagian dari kebanggaan. Kita melihat banyak orang yang bangga dengan cara dietnya misalnya. Akibatnya mereka terus-menerus berdebat tentang ketepatan cara diet mereka dan opini-opini tentang nutrisi. Kayak lagi pandemi. Baru nge-googling satu page semua jadi ahli virus waktu pandemi, bener gak? Ada dokter yang udah puluhan tahun belajar virus kalah sama satu googling. Salah dok menurut googling, elah semuanya jadi ahli gitu. Ya, makanya biasanya orang yang baru tahu satu kitab, dia akan menyalahkan orang yang udah baca ribuan kitab. Salah. Padahal dia baru cuma tahu satu kitab gitu. Jadi ya udahlah ya. Please. Orang lain bisa jauh lebih ngerti dari kita, jadi nggak usah ngerasa lebih baik, udahlah. Lagian apa sih? Pengen diapain sih gitu. Tapi balik lagi ya, penyakit pride ini juga latihan sih teman-teman. Latihan gitu. Udahlah. Dan gak usah terlalu menjelaskan terlalu lebay tentang diri kita gitu. Nunjukin banget gitu, gua tuh gini loh gitu. Udahlah. Kalau emang orangnya gak ngerti mau sampai berbusa, gak akan ngaruh, gak akan. Ya udah gak usah ngejelasin siapa kamu lah, udah. Ini biasanya kan kalau udah mulai keluar, kamu nggak tahu siapa saya. Nah, terus yang ngomongnya emang beneran nggak tahu. Aduh, udah sakit hati, lebih sakit hati lagi gitu. Anyway, mereka bahkan mencoba untuk memaksakan cara mereka pada anggota keluarga dan teman. Menggemborkan keunggulan moral atau kesehatan dari praktek diet mereka. Ini terjadi apapun ya teman-teman ya, apapun. Sebaliknya, ada orang yang mengikuti cara yang sama karena mereka senang melakukannya. Karena itu membuat mereka merasa lebih baik atau karena memenuhi disiplin spiritual tertentu. Akibatnya mereka tak pernah bertengkar karena mereka tidak memiliki apapun untuk dibela dan dipertengkarkan. Hati-hati ya, semua orang punya cara nyamannya masing-masing. Gak usah saling menilai sih. Dan biasanya ini terjadi antara orang tua sama anak sih. Itu yang lumayan rada berat. Alih-alih orang tua pengen ngerasa anaknya lebih baik, padahal maksain kenyamanan anak gak sesuai dengan kenyamanannya dia. Dipaksain lah, berantem. Selesai gitu. Ya teman-teman ya. Dan biasanya permasalahan datang dari keyakinan sih. Jadi hati-hati sama keyakinanmu. Karena keyakinanmu belum tentu kenyataan. Jika seseorang mengatakan kepada kita bahwa mereka makan dengan cara mereka makan karena mereka menikmatinya, apa yang harus dikatakan? Sebaliknya. Jika mereka menyimpulkan bahwa cara makan mereka adalah cara yang paling benar dan dengan kesimpulan bahwa cara makan kita salah,
Yang sebenarnya mereka katakan adalah mereka lebih baik daripada kita dan itu selalu membangkitkan kekesalan. Yang paling benar vegan loh. Wah, pokoknya orang yang makan sapi itu udahlah nggak benar gitu. Jadi berantem ya. Vegan tapi rese gitu. Puasa tapi rese gitu. Ritual tapi rese, udahlah. Ini semua terjadi sama semua aspek gitu teman-teman. Ya paham ya maksud saya ya. Maksudnya Hawkins oke ya. Ngerti ya. Jadi preferensinya pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Ya. Jika kita tidak berbangga pada opini kita, maka kita bebas untuk mengubahnya. Seberapa sering kita terjebak melakukan sesuatu yang tidak benar-benar kita inginkan hanya karena kita membangga-banggakan sebuah opini. Ikut kelas meditasi, nggak suka-suka amat sih, tapi kalau meditasi kelihatan keren sama orang lain, itu tersiksa banget. Nah ini yang ikut letting go tuh kayak, letting go kenapa, itu yang lain juga ya, so-soan suka nih gini-gini denger apa, padahal nggak ada yang masuk satupun gitu, kenapa? Biar keren, gue udah letting go loh gitu. Itu hati-hati guys ya. Memang ada tren tapi nggak harus ikut tren juga, kalau nggak suka udah aja nggak usah dipaksain gitu. Ya. Sangat sering kita ingin mengubah pikiran kita tetapi kita tidak bisa keluar dari diri kita sendiri karena kebanggaan. Itu memunculkan hambatan untuk memasrahkan kebanggaan, yaitu kebanggaan itu sendiri. Dalam posisi yang penuh kebanggaan, salah satu masalah yang mendasarinya adalah ketakutan. Aku bangga banget dapat ini. Udah tuh, hati-hati aja. Semakin bangga, semakin melekat, semakin takut hilang. Ya. Salah satu masalah yang mendasarinya adalah ketakutan. Jika kita mengubah pikiran kita dalam masalah tertentu, kita takut opini orang lain tentang kita akan berubah. Kalau aku gini nanti dia gimana ya? Kalau aku gini nanti dia gimana ya? Terus yang dipikirin orang lain. Padahal sejujurnya orang itu juga nggak peduli-peduli amat sama elu gitu. Kitanya aja yang kegeeran gitu ya. Kalau gua gini dia gimana? Siapa yang merhatiin gitu ya. Kan udah zong lagi gitu. Udahlah ya. Ini suara sampai sini oke guys? Ngomong-ngomong, teman-teman YouTube oke? Kita cek-cek dulu. Oke? Sip, guys. Kalau di YouTube itu lebih silent orang-orangnya ya. Kayaknya yang di YouTube lebih tercerahkan daripada yang di TikTok sih ya, kayaknya. Yang di sini kayaknya cuman komen-komen ngerti-ngerti amat juga enggak sih. Kalau di YouTube anteng, santai, kayaknya lebih dapat gitu ya, kayaknya sih. Oke, lanjut ya. Salah satu alasan perlunya kerendahan hati terhadap opini kita adalah karena opini akan berubah ketika kita semakin dalam memasuki masalah atau situasi tertentu. Tuh teman-teman, ketika kita mati-matian saat di level tertentu, ini paling bener banget. Habis gitu 5 tahun berikutnya kita lebih tinggi, apa yang kita pegang baik-baik, erat-erat ternyata gak oke-oke banget. Ayo, dulu mati-matian mengiyahkan, sekarang mati-matian membenci, coba gimana? Ingat, don't look up, don't look down. That's it ya, itu diulang-ulang nih. Dan supaya kita gak mengidolkan gitu, udahlah. Ya. Ini contoh kebanggaan, ini saya selalu ulang-ulang ya. Cek foto Facebook kalian 5 tahun yang lalu, pasti kalian jijik sendiri, sok coba. Ngelihatnya aja udah gak kuasa gitu. Udah malu sendiri sok pasti. Kalian sih, ya teman saya juga gitu ya. Udah pokoknya kalian gitu aja ya. Ya. Jadi kalau kalian mulai jijik sama foto Facebook 4 tahun yang lalu berarti udah mulai dewasa gitu. Ya, dah. Apa yang kita anggap sebuah kesimpulan pada mulanya seringkali sangat berbeda ketika kita benar-benar memahaminya. Jadi teman-teman, jangan menyimpulkan. Gak ada kesimpulan final, gak ada kesimpulan absolut dalam hidup. Udah,
ya. Ini tentu saja mencemaskan para politisi yang membuat janji berdasarkan fantasi tentang apa yang mungkin. Duh teman-teman, saya sendiri ngelihat saya ngomong 5-6 tahun yang lalu sebel loh, beneran. Gitu. Nah makanya saya belajar, oh sebelnya gitu, muter-muter lah apa nggak jelas gitu. Tapi kita bisa jadi belajar sih ya anyway. Gitu. Tetapi ketika ia berkuasa, ia baru tahu masalahnya sangat berbeda dari yang ia pikirkan semula. Masalahnya jauh lebih kompleks, situasinya sangat dipengaruhi oleh efek jaringan dari banyak kekuatan di masyarakat. Yang bisa dijanjikan oleh para politisi sesungguhnya adalah mereka akan melakukan penilaian sebaik mungkin untuk kebaikan semua pihak tatkala mereka masuk lebih dalam ke setiap masalah. Ya, ini mah contoh Hawkins saja ya. Udah lah, nggak usah dibahas lebih dalam lah tentang politisi ya. Saya baca di mana ya? Top 10 top 10 pekerjaan yang tidak mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Nomor 1 politisi sih. Nomor 2 apa gitu, polisi gitu. Nomor 3 lawyer gitu. Nomor 4 influencer tuh bagus tuh. Itu saya tadi dapat di goodnews.id gitu apa gitu ya. Anyway, tapi ya balik lagi ya. Ini berkaitan dengan apa? Pride gitu. Oke? Nah ini nih kata kuncinya nih teman-teman. Hidup terus berevolusi, segala sesuatu akan berubah. Ingat teman-teman, segala sesuatu akan berubah. Nothing lasts forever, itu gak ada. Kecuali plastik. Jadi kalau Anda gak pernah berubah, Anda gak beda jauh sama plastik. Kantong keresek ya, kita pernah bahas tuh di Brotalk ya. Semua pasti berubah kecuali keresek. Ya dia mah gitu-gitu terus gitu. Ya. Ingat ya, hidup berevolusi, segala sesuatu akan berubah. Tak ada yang bisa dipastikan dan dijanjikan, dan pengetahuan ini akan melindungi kita dari kekecewaan. Nih teman-teman. Secara neuroscience, otak kita paling gak suka dengan ketidakpastian. Makanya banyak orang terjebak dalam luka yang sama, karena itu familiar, dan dia lebih memilih luka berulang-ulang daripada menghadapi ketidakpastian. Udah tahu tiap hari gak nyaman, tiap hari toksik, tapi dia terus bertahan karena kenapa? Daripada aku gak pasti, mending sakitnya pasti, gak nyamannya pasti, dan aku familiar dengan keseharian. Dan itu tolong hati-hati. Ya. Jadi kita gak bisa nyalahin juga ketika kita kesal, gemas, kamu tuh gimana sih udah tahu gitu-gitu, cepet dong pergi. Belum tentu bisa teman-teman. Kenapa? Otak kita gak suka dengan ketidakpastian. Gak suka dengan yang namanya unknown. Itu gak suka. Jadi dia mending memilih yang familiar tapi pasti, meskipun disakiti, tapi dia nyaman dengan penderitaannya. Padahal satu step setelah dia sadar bahwa ketika dia melangkah, mungkin itu titik freedomnya dia. Tapi itu semuanya gak bisa dipaksain anyway. Jelas ya teman-teman ya. Maka saat kita mulai berdamai dengan ketidakpastian, kita akan mulai pindah dari fase penderitaan yang lama menuju kepada pertumbuhan yang baru gitu. Anyway. Ya itulah kenapa kita perlu belajar terus gitu teman-teman. Karena jangan-jangan kita udah teradiksi di level itu gitu. Dan sangat teradiksi, familiar. Kita lagi terpenjara di mana penjaranya gak ada pintunya, tapi kita diam terus di dalam. Kenapa? Gak berdaya. Gak punya kekuatan untuk selangkah. Kenapa? Kenapa? Itu di langkah di luar kayaknya lebih gelap, padahal boleh jadi di balik kekuatan kita untuk melampaui hal yang tidak pasti, jangan-jangan itu adalah kebebasan tanpa batas yang kita cari dari 10 tahun, 5 tahun belakangan ini gitu. Cuman gara-gara gak mau melampaui, kita jadi terpenjara terus. That's your choice anyway. Itu pilihan. Ya ingat ya teman-teman ya, masing-masing punya preferensi. Jadi janganlah bodoh ya dia, jangan. Gak bisa gitu. Gak bisa. Kenapa? Karena dia lagi terikat dengan keyakinannya. Gitu.
teman-teman ya, paham ya? Oke, ingat setiap orang punya preferensi. Don't look up, don't look down. Nah, itu kunci. Oke? Hidup terus berevolusi, segala sesuatu akan berubah, tidak akan ada yang bisa dipastikan dan dijanjikan, dan pengetahuan ini akan melindungi kita dari kekecewaan. Ini merupakan posisi pikiran terbuka yang aman atau disebut pikiran pemula dalam praktek Zen. Ingat waktu saya ngomong, jadilah pemula setiap saat. Teman-teman ya, mau kita sepintar apapun di level apa, setahu apapun di level apa, udah mending jadi pemula aja. Saat ngobrol sama siapapun, saat cerita atau saat belajar, kosongkan bahwa I know nothing. Saya kalau lagi mode penanya, lagi mode host, beneran, saya jadi mode beginner banget gitu teman-teman. Maka saat saya jadi mode beginner, saya beneran pengen belajar sama siapa yang saya ajak ngobrol, maka segala sesuatunya connected enak banget gitu. Dan setidaknya itu yang saya pelajari dari setiap interview sama siapapun orang, ribuan orang udah pernah saya interview. Dan saat kita beneran pengen belajar, kita akan beneran dapat makna dan dapat esensi yang berbobot banget. Dan menariknya, lawan bicara kita membuat dirinya merasa menyenangkan dengan kita gitu kira-kira teman-teman. Jadi please stay beginner gitu. Udah. Beginner aja udah. Gitu ya. Karena saat kita beginner, gini loh teman-teman. Saat kita merasa kita beginner, pemula, kita mau belajar gitu. Makanya mungkin ya teman-teman yang sering nonton saya live berulang-ulang, perhatiin deh, bahasannya tuh gak pernah jauh-jauh loh. Di situ lagi, ke situ lagi, ujungnya ke situ, di situ lagi. Tapi dalam setiap fase penerimaan di mana levelnya kita beda, penerimaan kitanya beda. Satu kalimat yang sama, satu quotes yang sama, satu ayat yang sama, level kitanya beda, pendalamannya ikut beda. Bener gak teman-teman? Jadi ayo dong, stay humble. Dah. Karena once we humble, saat kita beneran beginner, kita siap diisi gitu. Dan aliran air itu pasti dari yang tinggi ke yang rendah. Maka saat merendah, siap-siap derasnya pengetahuan akan hadir ke dalam diri kita. Udah pasti aja. Ya. Tapi beda antara rendah hati dan rendah diri, beda. Awas abis ini ketukar bikin status aja. Hari ini saya mau mulai rendah diri. Salah, beda ya. Awas jangan gitu juga ya, hati-hati. Ketika kita berpikiran terbuka, kita mengakui bahwa kita tidak lagi memiliki semua fakta. Dan kita siap untuk mengubah opini kita ketika situasinya berubah. Dengan cara ini, kita tidak memenjarakan diri sendiri dalam rasa sakit karena mempertahankan banyak hal yang tidak lagi relevan. Teman-teman enak loh jadi orang rendah hati, kalau salah ya udah. Saya selalu belajar loh, kalau ada orang yang nanya, saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu, selesai. Dan menjadi tidak tahu cukup wajar untuk menjadi manusia. Kan bukan Google ya, bukan ChatGPT, nggak tahu mah, udah nggak tahu aja, selesai. Gitu. Daripada ketidaktahuan kita dibungkus dengan sok tahunya kita, akhirnya memberikan informasi yang nggak relevan gitu. Disitulah nanti kita ngerti bahwa hidup ini fakultatif, teman-teman. Dah, orang yang tahu tentang A, dia akan menguasai A, nggak harus tahu tentang B, dan dia tidak menguasai B. Jawablah atau responlah sesuatu yang kita sangat kuasai gitu. Selesai. Gitu. Kiki Meret. Ini masih oke guys? Cek one, cek two. Sorry bentar tadi agak nge-lag. Aman ya? Sip. Ini sangat benar bahkan di bidang yang kita pikir didasarkan pada data faktual yang bisa diamati seperti sains.
Sebenarnya sains berurusan dengan hipotesis dan opini ilmiah terus-menerus berubah. Sains tuh berubah loh, dan gak baper kalau yang udah lama gak berlaku, udah gitu. Ya. Opini ilmiah yang sangat mengejutkan orang awam juga tunduk pada tren popularitas, kebutaan paradigma dan tekanan politik. Misalnya, di bidang psikiatri, subjek hubungan antara nutrisi, kimia darah, fungsi otak dan penyakit mental tidak populer di masa lalu. Para ilmuwan dan dokter yang bekerja di bidang ini kerap dipandang sebelah mata. Seiring waktu, karena apa yang mereka kaji terbukti, opini ilmiah populer pun berubah, penemuan-penemuan penting dibuat, dan industri-industri muncul untuk menyediakan produk yang menggunakan temuan dasar dari hubungan antar nutrisi dan fungsi otak. Gitu. Subjek terkait hal itu sekarang diterima secara hormat, sehingga dokter dan ilmuwan bisa melakukan riset di bidang itu dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Karenanya, kebanggaan juga bertanggung jawab atas terhambatnya kemajuan sains, misalnya teori-teori tentang pemanasan global. Nah, jadi balik lagi lah ya, konteks si pride ini, si kebanggaan ini juga ya perlu gimana ya, disadari lah bahasanya. Ini bisa bahas lebih panjang sih, tapi intinya gitu aja dulu ya teman-teman ya. Kebanggaan membutakan kita pada hal yang bermanfaat. Bagi pikiran kita yang penuh kebanggaan, menerima yang berbeda akan membuat kita merasa salah. Ini menandakan kelemahan batin. Semakin kuat batin kita, semakin fleksibel kita jadinya. Ingat, semakin batinnya kuat, semakin fleksibel berarti tidak semakin terbentur dan tidak cepat patah gitu. Ya. Semakin kaku, semakin cepat patah. Semakin fleksibel, semakin mengalir gitu. Semakin kuat batin kita, semakin fleksibel kita jadinya, sehingga kita terbuka untuk semua hal yang bermanfaat. Kebanggaan mencegah kita untuk melihat apa yang benar-benar jelas. Ribuan orang mati karena kebanggaan. Mereka menyerahkan kesehatan dan hidup mereka sendiri. Orang-orang yang adiktif dan alkoholik menemui ajalnya karena penolakan yang melekat dalam kebanggaan. Orang lain yang sakit, bukan aku. Kebanggaan mencegah kita mengenali keterbatasan diri dan menerima bantuan yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Kebanggaan membuat kita terisolasi. Kalau udah bangga, yang lain salah. Kalau udah bangga, yang lain neraka. Kalau udah bangga, yang lain kafir. Kalau udah bangga, udahlah, diulang-ulang di situ aja teman-teman. Nggak tumbuh aja udah. Sip ya. Ketika kita melepaskan kebanggaan, bantuan muncul dalam hidup kita untuk mengatasi masalah yang kita perjuangkan. Jadi nanti bangga sama gengsi itu 11-12 lah. Kita bisa bereksperimen dan membuktikan kebenaran asas ini dengan memilih satu area di mana kita mengalami kesulitan dan dengan seksama memasrahkan semua kebanggaan yang terkait. Ketika kita melakukannya, beberapa hal mengejutkan mulai terjadi. Melepaskan kebanggaan membuka pintu untuk menerima apa yang paling bermanfaat bagi kita. Apakah kita rela melepaskan kebanggaan dan perasaan superior ketimbang orang lain? Ketika kita bersedia melepaskan keamanan semu dari kebanggaan, kita mengalami keamanan sejati yang muncul melalui keberanian, penerimaan diri, dan kesukacitaan. Bab 9 selesai, kita akan segera masuk ke bab 10. Oke guys, 14 September 2025. Ini kita mulai letting go. Setahun loh. Ini 9 bab berarti di 14 September tar ya, jadi penasaran kita mulai tanggal berapa ya? Mana sih? Lumayan lah, setahun setengah buku ya guys. Mana saya nyatet tak? Ntar guys, penasaran ntar ya. Oh, catatannya di buku, bukan di sini. Ya udahlah.
Oke guys, bab 9 beres. Kita akan masuk ke bab 10, mulai ke courage guys. Dah, setelah bab 10 ke atas kita akan melepaskan emosi-emosi negatif gitu. Jadi saya ulang ya. Pada skala peta kesadaran Hawkins, level paling rendah disebut shame, itu levelnya 20. Naik satu level disebut guilt, rasa bersalah, shame itu rasa malu, itu 30. Apatis 50, duka cita 75, ketakutan fear itu 100, hasrat atau desire 125, amarah 150, kebanggaan 175. Dan next on kita mulai masuk ke 200 yang disebut dengan courage atau yang namanya keberanian. Semoga dari 9 bab ini teman-teman kita nggak betah-betah di level emosi rendah. Ya, emosi rendahnya setengah bab tuh, setengah buku. Emosi oke-nya juga setengah buku, jadi memang setengah-setengah. 4 Maret 2024 ya, benar. Thank you. Benar. 4 Maret 2024. Gila ya, Maret ke Maret setahun, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Guys, ini September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi tahun baru guys. Masa masih gitu-gitu aja ya? Tapi gak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, thank you ya. Saya rasa cukup. Kita menyelesaikan bab 9. Dan next on Letting Go mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah ya. Dalam waktu dekat ini kita akan masuk ke 10. Seru nih. Kita kalau kemarin kan lebih banyak aduh gitu ya. Karena emang emosinya negatif. Nah dari bab 10 ke sana kita akan lebih oke. Lebih rilis karena kenapa? Kita mau mulai masuk ke emosi-emosi positif guys. Oke, semoga 9 bab ini, 9 bab loh gak kerasa. Aduh luar biasa ya. Saya niat awalnya tuh nemenin kalian yang malas baca jadi dibacain. Jadi kalau masih dibacain aja gak mau belajar, buset dah. Terima kasih. Semoga get something di episode 42 ini. Dan pride, intinya semua ya teman-teman. Udahlah di episode ini saya gak tahu pengen ngulang-ngulang. Don't look up, don't look down. Gak usah idle lebay, gak usah ngebenci lebay. Kenapa? Siapa tahu besok yang nolong kita adalah orang yang kita benci kemarin. Udah aja. Siapa tahu yang justru punya solusi adalah orang yang kita gak suka kemarin. Jadi teman-teman, don't look up, don't look down. Terima kasih, keep happy dan love you all. Dadah, sampai ketemu di Letting Go berikutnya.